في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada tema kita kali ini. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Abdullah bin Khabbab bin Al-Aras dari bapaknya. Dikatakan bahwa shalla Rasulullah SAW sholatan fa'atolaha. Rasulullah SAW sholat pada sebuah sholat, maka beliau memanjangkan sholatnya. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholaita sholatan lam takun tusolliyaha. Wahai Rasulullah, engkau sholat pada sebuah sholat yang belum kamu lakukan sholat seperti itu, atau belum pernah kamu lakukan sholat seperti itu, yaitu sholat beliau panjang sekali. Maka beliau katakan, ajal, innaha sholatu roghbatin wa rohbatin. Sesungguhnya ini adalah sholat yang penuh dengan harap dan penuh dengan cemas. Artinya di dalam sholat tersebut beliau berdoa dengan sebuah pengharapan yang besar agar doanya dikabulkan. Dan beliau sangat cemas jika doanya itu ditolak oleh Allah. Inni sa'altullah fiha salasan. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah di dalam salat itu dengan 3 permintaan. Fa'atani isnatain. Dan dia memberikan kepadaku 2 permintaan. Wa mana'ani wahidah, dan menolak dariku 1 perkara. Nah, jadi di sini ada beberapa perkara nanti yang akan kita bahas, ya. Sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanatin. Aku meminta kepadanya agar umatku tidak dibinasakan oleh sanah, tahun, atau bisa juga kita artikan sebagai musim, atau bisa kita artikan sebagai bencana, ya. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan perkataan gharakan, tenggelam. Dengan kata lain, beliau meminta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan oleh sebuah bencana atau sebuah musim, paceklik, atau yang lain-lain. Maka fa'ataniha, Allah memberikan kepadaku, mengabulkannya. Fasa'altuhu alla yusallitu alaihim aduan min ghairihim. Yang kedua, aku meminta kepadanya agar umatku tidak dikuasai
atau tidak menguasai mereka, musuh-musuh mereka. Fa'atoniha, maka dia pun mengabulkan permintaanku. Jadi dua permintaan yang dikabulkan oleh Allah. Wa sa'altuhu alla yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Dan aku meminta kepadanya agar tidaklah sebagian dari umatku menimpakan keburukan atau juga kejahatan kepada sebagian yang lain. Famana'aniha, maka dia pun menolak permintaan itu. Ifabidin, coba kita perhatikan di dalam hadis ini. Rasulullah SAW sholat dengan sholat yang panjang. Dan sholat itu merupakan salah satu di antara ibadah kita yang paling penting. Takarub kita kepada Allah yang paling utama. Baik itu berkategori sebagai sholat-sholat yang wajib maupun berkategori sebagai sholat-sholat yang sunnah. Maka di dalam sholat itu banyak hal yang kita lakukan. Yang diantaranya adalah mewujudkan penghambaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan menyatakan kita sebagai hamba semata-mata bagi Allah. Dan di dalam sholat itu pun kita juga bisa mengajukan doa-doa, permohonan-permohonan kepadanya. Bahkan di dalam sholat itu disediakan oleh Allah satu waktu di mana doa yang ada pada saat itu akan dikabulkannya. Waktu itu adalah waktu sujud. Fa'amma fi sujud fasdahidu fi du'a. Maka adapun di dalam sujud, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Karena kemungkinan besar doa di dalam sujud itu akan dikabulkan. Jadi memperbanyak doa, bersungguh-sungguh berdoa di dalam sholat tersebut. Dan beliau lakukan itu, sehingga sholat beliau adalah sholat yang panjang. Di dalamnya beliau menyampaikan doa, menyampaikan keluh kesah, dan beliau sangat khawatir jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Maka sholat itu disebut sebagai sholatu raghabatin wa rahbatin. Sholat yang di dalamnya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa cemas. Sholat yang di dalamnya berharap agar Allah kabulkan doanya dan sangat cemas jika Allah menolak doanya. Apa yang beliau minta saat itu? 3 permintaan. Yang 2 dikabulkan oleh Allah, yang 1 ditolak oleh Allah. Permintaan pertama, beliau berdoa kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan oleh Allah dengan sebab musim, misalnya paceklik, ya, gagal panen, atau mungkin bencana, kekeringan, tenggelam, dan sebagainya. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Maka kita melihat bahwa umat Rasulullah SAW di banyak tempat, mulai dari zaman dulu hingga hari ini, banyak dilanda bencana. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada gunung meletus, dan macam-macam. Tidak mampu untuk membinasakan umat Rasulullah. Umat Rasulullah SAW tetap eksis. Umat Rasulullah SAW tetap ada. Doa Rasulullah dikabulkan olehnya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibinasakan oleh Allah dengan sekali peristiwa tenggelam. Habis. Umat Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan banjir besar sehingga mereka tenggelam. Habis. Umat Nabi Lut ditimpahi dengan hujan-hujan batu dan mereka habis. Tapi umat Rasulullah SAW tidak binasa dengan sebab bencana-bencana yang terjadi.
Allah kabulkan doa beliau. Dan yang kedua, permintaan beliau adalah agar umatnya tidak dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kita lihat peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Bahkan kadang-kadang kaum kafir bersekutu untuk membinasakan kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tidak binasa dengan sebab itu. Sebuah contoh perang sekutu yang pertama yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi ketika pasukan kafir bersekutu satu dengan yang lain untuk bersama-sama menghancurkan Madinah dan umat muslimin. Kekuatan Quraisy dikerahkan penuh dan juga kekuatan kabilah-kabilah di hampir seluruh jazirah Arab bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Di dalam perang tersebut, harapan hidup kaum muslimin sudah di ujung tanduk. Jangankan harapan menang, harapan hidup saja di ujung tanduk. Kekuatan kaum muslimin tidak akan mampu menghadapi kekuatan kafir. Persenjataan kaum muslimin kalah dengan persenjataan kafir. Perbekalan kaum muslimin juga hampir habis dan tidak ada yang bisa diandalkan. Bahkan strategi kaum muslimin pun juga tidak mampu untuk membendung orang kafir jika itu memang berlanjut. Nah, kaum muslimin bikin strategi dengan membuat parit yang melindungi Madinah dari serangan mereka. Dan parit itu bisa dijebol oleh pasukan Khalid bin Walid dengan merahkan pasukan berkudanya, kemudian tanah-tanah sekitar parit dijatuhkan ke dalam parit dan mereka hampir bisa masuk. Dan jika peperangan itu terus terjadi seperti itu, Madinah pun juga nggak akan bisa bertahan karena suplai makanan, perbekalan habis sudah. Sehingga tinggal menghitung hari. Pasti mereka akan bergelimpangan satu demi satu tewas karena kelaparan. Hampir-hampir musuh bisa menguasai mereka. Namun, pertolongan Allah datang. Allah tidak hanya punya tentara dari kalangan manusia. Allah punya tentara juga di langit, di antara langit dan bumi. Badai gurun menerjang kepada pertahanan tentara-tentara sekutu tersebut. Dan mereka pun bubar dengan sebab itu. Melarikan diri dengan sebab itu. Sehingga kaum muslimin tidak binasa oleh musuh-musuh mereka. Selamat atas pertolongan Allah. Demikian juga di masa-masa setelahnya. Kita ingat perang Yarmouk, di mana 40.000 tentara muslim harus berhadapan dengan kira-kira 200.000 tentara kafir. Kita juga nggak binasa. Perang melawan Mongol, di mana Mongol bisa menaklukkan lebih dari separuh dunia. Muslimin juga tidak bisa binasa. Bahkan akhirnya bisa mengalahkan Mongol pada perang Ain Jalut. Kekuatan kafir Kristen dikerahkan sebesar-besarnya untuk menduduki Baitul Maqdis. 200 tahun mereka berkuasa di sana. Tapi kaum muslimin juga tidak kalah. Akhirnya bisa menang kembali di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang kita melihat di Palestina, kita melihat di Kashmir, kita melihat di banyak tempat lain. Mereka ibaratnya mengepung, mengeroyok kaum muslimin sebagaimana mereka mengelilingi meja makan. Dan mereka siap menyantap kaum muslimin itu. Tapi ternyata kaum muslimin juga tidak habis. Mereka tetap bisa eksis, tetap bisa survive, tetap bisa bertahan. Nah, kenapa? Doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah bahwa umat ini nggak akan binasa dengan sebab serangan musuh-musuh mereka, penguasaan musuh-musuh mereka. Namun satu doa ditolak oleh Allah, yaitu doa bahwa Rasulullah SAW minta kepada Allah agar umatnya tidak saling menimpakan keburukan satu dengan yang lain. Tidak saling bertikai, tidak saling bergontok-gontokan, tidak saling sikut-sikutan, tidak saling berperang, tidak saling bermusuh-musuhan.
Nah, permintaan ini ditolak. Dan ini menunjukkan bahwa permasalahan persatuan di antara umat muslimin ini menjadi masalah yang besar. Ya. Bukan berarti ini sebuah legalitas atau pembenar bahwa kita boleh bermusuh-musuhan. Bukan berarti ini ada justifikasi bolehnya kita bertikai, tidak. Justru ini adalah peringatan bagi kita agar kita tidak sampai terjatuh kepada perbuatan yang membuat kaum muslim ini bertikai, bercerai-berai dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau di dalam hadis lalu disebutkan bahwa umat muslimin itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, sebagaimana umat-umat terdahulu terpecah belah menjadi 71 dan 72 golongan, ya, maka tidak terkecuali umat ini juga demikian. Tapi di antara mereka ada umat-umat yang tetap berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada persatuan, walaupun mungkin tidak semuanya. Ya, yang mana di dalam hadis-hadis disebutkan dengan istilah Rasulullah SAW mengatakan, siapa itu golongan yang selamat itu? Beliau katakan, ma'ana alaihi wa ashabihi. Yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Atau orang-orang yang berada sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku berada. Apa itu? Yaitu orang-orang yang berada pada landasan yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Landasan Al-Quran. Dan di dalam hadis lain disebutkan sebagai al-jamaah. Mereka itu al-jamaah, kesatuan dari umat muslimin. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan sebagai al-islam wa jama'atuhum, Islam dan jamaahnya. Nah, ini adalah umat yang tetap berada di dalam jalan kebenaran di samping, ya, selainnya adalah umat yang menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Ya. Maka disebutkan juga di dalam hadis yang lain, di antara kelompok-kelompok yang berpecah belah tersebut, ya, di antara kelompok-kelompok yang bertikai satu dengan yang lain tersebut, ada satu kelompok besar yang ini harus kita waspadai. Ya, lawan dari kelompok yang selamat tersebut. Siapakah kelompok yang besar itu? Kelompok yang besar itu adalah kaumun, ya, sebuah kaum, ya, yang menggunakan ra'yu mereka di dalam mengadili perkara-perkara yang ada di antara mereka, sehingga mereka pun akhirnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, seperti disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim, kaum itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa a'damuha firqatu qaumin yuqimunal umura bi ra'yihim wa yuharrimunal halal wa yuhalilunal haram. Sebuah firqah, sebuah kelompok dari sebuah kaum yang mereka mengatur urusan-urusan mereka dengan didasari ra'yu. Nah, ra'yu yang dimaksud bukan pikiran yang benar. Ra'yu yang dimaksud bukan akal yang sehat. Ra'yu yang dimaksud adalah berdasarkan pemikiran semata-mata yang tanpa dilandasi oleh dalil, tanpa dilandasi oleh hujah yang kuat, hanya berdasarkan pemikiran belaka. Yang akhirnya ketika syariah ditinggalkan, ketika hujah ditinggalkan, fayuharrimunal halal wa yuhalilunal haram. Mereka pun akhirnya mengharamkan barang halal dan menghalalkan barang haram. Nah, ini adalah satu kelompok yang berbahaya. Ya. Mereka tinggalkan syariah, mereka berhukum dengan ra'yu. Syariah menentukan hukum halal dan haram, mereka ubah. Yang halal menurut syariah diharamkan, yang haram menurut syariah dihalalkan. Nah, ini kaum yang paling besar di antara umat Rasulullah SAW tersebut. Maka hendaklah kita menghindari kaum tersebut.
Caranya bagaimana? Caranya adalah kata beliau ma'ana alaihi wa ashabihi, mengikuti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, dan untuk terus selalu bersatu di dalam kebenaran dengan tidak menggunakan ra'yu di dalam menghukumi sesuatu. Nah, sekarang kita melihat kondisi ini ada pada diri umat muslimin. Ya. Di mana keadaannya? Keadaannya adalah tidak diberlakukannya hukum syariah Islam di dalam kehidupan mereka. Yang ini terjadi di hampir seluruh penjuru dunia, secara khusus di mana kaum muslimin berada. Mereka telah mengganti hukum Allah dengan hukum-hukum buatan manusia. Mereka membuat lembaga-lembaga pembuat hukum untuk mengganti hukum-hukum syariah tersebut dengan mengatasnamakan sebagai wakil rakyat. Dibentuklah lembaga-lembaga legislatif yang akhirnya hukum dari Allah mereka tinggalkan, hukum yang mereka bikin mereka terapkan. Nah, ini perlu diperhatikan hal semacam ini. Bagaimana manusia menghukumi sesama manusia, sementara manusia punya hawa nafsu. Ketika dia menghukumi sesama manusia, pasti dia ingin kepentingan dirinya terakomodasi, kepentingan lawannya tidak terakomodasi. Pasti dia ingin menang atas orang lain. Dengan mudahnya mereka mengubah aturan ketika aturan itu dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dengan mudahnya mereka membuat hukum ketika hukum itu dianggap tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, di dalam masalah yang kecil misalnya, ini kita buat perumpamaan ya, ada sebuah ketentuan. Mereka buat ketentuan itu. Seorang tidak bisa menjadi ketua RT sebelum berusia 30 tahun. Tapi karena yang mendaftar sebagai ketua RT itu anaknya, gampang tinggal ngubah aturan saja. Anaknya masih berumur 25 tahun. Ganti saja aturannya. Apa susahnya mengganti aturan? Wong mereka sendiri yang bikin. Dibuatlah aturan. Seorang tidak bisa menjadi ketua RT sebelum usianya 30 tahun, kecuali dia anak ketua RT misalnya. Ya. Rusak kehidupan. Jika hukum itu mengikuti pada kemauan manusia. Ini terjadi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'dhamuha, kelompok yang terbesar di antara umat yang ada ini, yaitu firqatun qaumi yuqimunal umur bi ra'sihim. Sebuah kelompok dari sebuah kaum yang mereka mengurusi urusan-urusannya dengan menggunakan dasar ra'yu. Akhirnya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya, ini terjadi. Dan itu mereka atasnamakan demi rakyat, kepentingan rakyat untuk rakyat. Padahal hakikatnya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Terjadi di seluruh bagian dari dunia Islam saat ini. Akibat apa? Akibat mereka mengabaikan syariah Allah. Akibat mereka mengabaikan hukum-hukum Allah, diganti dengan hukum-hukum yang mereka bikin sendiri. Jadi yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Hakim ini memang benar-benar terjadi di dalam dunia yang ada saat ini. Ya. Siapa sih kira-kira yang membuat hal ini sehingga diikuti oleh seluruh kaum muslimin di dunia? Kok seakan-akan kita ini membebek atau membio kepada mereka? Siapakah mereka itu? Di dalam hadis lalu disebutkan, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Seandainya di antara mereka ada yang menjinai ibunya sendiri dengan terang-terangan, maka pasti di antara kalian ada orang yang melakukan yang seperti itu. Di dalam riwayat lain dikatakan, seandainya di antara mereka ada yang masuk lubang biawak, pasti di antara kalian pun akan mengikutinya. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan umat sebelum kita, yaitu orang-orang yang ikuti Yahudi dan Nasrani. Nah, terdapat sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ahmad, ya, dari Abu Waqid Al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Hunain, marra bi syajaratin. Beliau melewati sebuah pohon lil musyrikin, milik orang-orang musyrik. Nah, ini terjadi pada saat perang Hunain. Beliau lewat sebuah pohon di mana pohon ini milik orang musyrik. Yuqalu laha Datu Anwat. Yang mana pohon itu disebut sebagai Datu Anwat. Nama sebuah pohon itu disebut sebagai Datu Anwat. Ya. Yu'allikuna 'alaiha aslihatahum. Mereka menggantung senjata-senjatanya di pohon tersebut. Nah, seperti cara menggantung senjata, meletakkan senjata kan ditata bagus gitu ya, sehingga rapi. Nah, ini di zaman itu juga demikian. Mereka punya sebuah pohon di mana mereka gantung senjatanya di pohon-pohon itu sehingga kelihatan bagus dan menarik. Ya, nah seperti sekarang kalau tentara itu sedang upacara atau istirahat itu senjatanya ditata rapi gitu. Dan ini menyebabkan kekaguman kepada pasukan Muslim yang ada saat itu. Kok bagus? Ya, cara menggantung senjatanya, ya, di pada sebuah pohon yang disebut Datu Anwat itu. Maka mereka katakan, ya Rasulullah, iz'alana data anwat kama lahum data anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami Datu Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat itu. Buatkan kami seperti yang mereka miliki itu. Kok bagus? Jadi permasalahannya ini sebenarnya bukan hanya permasalahan tempat menggantung senjata itu sebenarnya. Tapi permasalahannya adalah kekaguman kita kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut yang kita anggap lebih baik daripada yang kita miliki. Ya. Permasalahannya itu adalah kita menyenangi, mengagumi terhadap apa yang mereka miliki dengan menghilangkan kebaikan, kekaguman kita pada apa yang kita miliki sendiri. Padahal sesungguhnya apa yang kita miliki jauh lebih bagus daripada yang mereka miliki. Hanya mungkin secara dohir. Ya, secara dohir itu dalam bahasa sekarang disebut dengan materialisme. Ya, yang tampak secara dohir saja. Ya, materialisme, nah, itu identik dengan kapitalisme. Ya, yang tampak sebagai materi, yang tampak sebagai benda keduniaan, lebih bagus. Yang dimiliki orang kafir lebih bagus, kagum kita. Ya, yang dimiliki orang kafir lebih menarik, kagum kita. Apa kata Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat mengatakan demikian? Maka beliau katakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Hada kama qala qaumu Musa. Ini seperti yang dikatakan oleh kaumnya Musa. Kaum Musa pernah mengatakan apa? Mereka pernah mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami satu ilah sebagaimana mereka punya ilah-ilah. Buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan-sesembahan. Nah, jadi permasalahannya ternyata bukan hanya sekedar tempat menggantung senjata ini. Permasalahannya itu adalah kekaguman kita terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, la tarkubanna sunnata man kana qablakum. Sungguh-sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnah dari orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Nah, ini kayaknya yang menjadi permasalahan utama kita, kaum muslimin saat ini. Kekaguman kita, kecenderungan kita, ketertarikan kita kepada orang-orang kafir yang secara khusus disebutkan sebagai mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Inilah yang membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita dan kita rela dikendalikan oleh orang lain.
Karena kita anggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita sendiri. Ibaratnya kita punya rumah sendiri. Rumah sendiri. Kita bisa mengelolanya, kita bebas berbuat di dalamnya, tapi kita melihat rumah orang lain lebih bagus. Ya, kita tertarik dengan rumah orang lain itu. Sehingga kita mengikuti orang lain tersebut di rumahnya. Tentu kita tidak bisa mengelola rumah raya orang lain itu sebagaimana kita mengelola rumah kita. Yang ada adalah kita diatur olehnya. Yang ada adalah kita dikendalikan olehnya. Dan kita senang karena memang di sana lebih baik makanannya, lebih baik kamar-kamarnya. Daripada rumah sendiri yang masih gedek, mending rumah orang lain yang gedong misalnya. Daripada di rumah sendiri makan ala kadarnya, lebih baik orang lain makannya serba mewah. Tapi masalahnya kita kehilangan harga diri. Kita kehilangan kehormatan. Kita kehilangan kemuliaan. Kita kehilangan segala-galanya bahkan. Yang kita dapatkan hanyalah materinya saja. Yang kita dapatkan hanyalah ya duniawinya saja. Tapi kita kehilangan segala sesuatunya. Dan ketika kita sudah menghilangkan kekaguman kita kepada Islam wa jama'atuhum, Islam dan jamaahnya yang diwarisi dari Rasulullah, sahabat-sahabat dan generasi-generasi seterusnya, kemudian kita kagum kepada nation state, negara-negara bangsa. Karena kita anggap negara bangsa lebih maju, lebih modern, lebih membela kepentingan rakyat, lebih demokratis. Maka kita tinggalkan harta warisan Nabi dan sahabat-sahabat dulu. Kita ikut mereka. Dan akhirnya kita harus mengikuti pola mereka, rule of game mereka, tata cara mereka, walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya sebagai objek saja. Kita nggak bisa mengatur, tapi hanya diatur. Tapi kita merasa senang, karena disitulah kita mendapatkan dunia. Akibatnya apa? Kita tidak kenal lagi dengan saudara-saudara seiman yang di zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin dan zaman setelahnya, kita tidak terbatasi oleh sekat-sekat nation state tersebut. Kita tidak terbatasi oleh batasan-batasan sektoral, teritorial, kepentingan-kepentingan yang bersifat kaumiyah belaka. Tapi kita akhirnya mengikuti itu, tidak kenal lagi. Kita ke negeri sebelah sebagai orang asing. Kita ke negeri bahkan di tempat Rasulullah SAW dulu mendakwahkan Islam, di mana Rasulullah SAW dulu menyatukan umat manusia di bawah bendera Islam, itu pun sebagai orang asing. Padahal kita ngikuti beliau. Kita diminta paspornya, diharuskan membayar visa, ketentuannya sebagai orang asing, tinggalnya diatur dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat kita terpecah belah tersebut. Akibat apa? Akibat mengikuti kepada orang-orang sebelum kita. Coba kita bangga dengan Islam, bangga dengan warisan Rasulullah SAW, bangga dengan apa yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat, yaitu ma'ana alaihi wa ashabihi. Tentu kita tidak akan terpecah belah. Tentu kita tidak akan berseteru dengan selainnya. Bahkan betapa susahnya sih, ya, mau ikut bela Palestina saja, gitu, misalnya. Padahal keinginan untuk membela itu besar sekali. Betapa susahnya gitu, ya, mau membela Palestina. Mungkin tiap hari kita melihat darah, melihat air mata, melihat nyawa yang meregang, melihat bangunan-bangunan bahkan masjid dihancurkan. Mungkin hati kita nelongso, bersedih, prihatin, iba.
Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita ke sana harus melewati beberapa prosedur-prosedur yang dulu tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Akhirnya nggak jadi bisa melakukan sesuatu. Paling besar apa? Boykot produk Yahudi. Nggak berpengaruh. Karena kita belinya cuma sabun mandi. Ini ya. Nggak berpengaruh. Ya. Mereka menggunakan senjata. Mereka menggunakan bom. Mereka menggunakan teknologi diplomasi internasional dan macam-macam. Kita menggunakan apa? Hanya boykot produk, nggak berpengaruh sama sekali. Ya. Nah ini akibat dari apa? Akibat dari kita meninggalkan warisan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat tersebut. Yang beliau katakan, ma'ana alaihi wa ashabihi. Apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada padanya. Ya. Dan bayangkan, jika yang terjadi seperti di Palestina itu adalah kita yang di sini. Betapa sulitnya juga nanti saudara-saudara kita di tempat lain mau membela kita, ya, mau menolong kita. Mereka juga akan menghadapi kendala yang sama. Dan akhirnya nggak jadi berangkat. Nggak ada pembelaan yang bisa dilakukan. Sehingga mereka hanya bisa menyaksikan kita barangkali saat itu meregang nyawa. Ya, tangisan darah, air mata, ya, bangunan-bangunan yang hancur, ya, mayat-mayat yang tidak terkubur kecuali oleh runtuhan bangunan-bangunan akan berserakan di mana-mana. Mungkin mereka akan juga hanya bisa merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi inilah ifabidnimakullah. Kekaguman kita kepada orang lain membuat kita kehilangan jati diri. Membuat kita kehilangan kehormatan. Membuat kita kehilangan ya akidah kita sendiri itu. Ya, akhirnya hilang, habis semua kita. Dan kita tidak ada lagi kecuali hanya sekedar ya nama. Selebihnya kita di bawah kendali, di bawah kepengaturan, di bawah ya gembalaan dari orang lain. Ya, betapa menyedihkan kondisi yang semacam itu. Ya. Maka untuk itulah Bapak seperti yang telah disebutkan di dalam hadis yang terdahulu, di mana kelompok terbesar dari umat Rasulullah SAW yang sesat itu adalah firqatu qaumin ya yuqimunal umur biru'sihim ya, sebuah firqah dari sebuah kaum yang mereka ngurusi urusan-urusan mereka biru'yihim dengan ra'yu mereka. Maka hendak kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu nah ini ada ini back to Quran ya, kembali pada Al-Quran. Ya sebenarnya rumusnya sih sederhana. Mau berjaya kembali pada Al-Quran, mau berjaya juga kembali pada milik kita yang sesungguhnya itu, back to Al-Quran itu. Tapi kok berat kira-kira ya kembali pada Al-Quran. Ya kembali bagaimana? Ya dalam tahapan yang paling mudah dan paling sederhana, ayo ajak kaum muslimin itu mencintai Al-Quran. Ya, ini paling mudah, paling sederhana. Karena sebenarnya kecintaan sudah ada pada diri mereka. Tinggal memupuk kecintaan itu sehingga kecintaan itu benar-benar mencapai tingkat yang hakiki. Bukan hanya kecintaan yang sifatnya kamuflase atau hanya lip service, tapi kecintaan yang hakiki, benar-benar mencintai Al-Quran. Dimulai dari level yang paling sederhana, ayo gerakkan kaum muslimin untuk baca Al-Quran. Ya, sederhana. Setelah mereka bisa baca Quran, nah ini tahap ini aja susah, lama ini ya. Tahap untuk menggerakkan kaum muslimin baca Al-Qurannya susah. Ya, membiasakan diri untuk baca Qurannya susah. Ya, kenapa? Karena sudah terlanjur lebih cinta kepada medsos daripada baca Quran. Ayo coba dihitung aja lah. Sehari kita bermedsos berapa jam? Ada setengah jam?
Ada nggak sehari kita bermedsos setengah jam? Lebih. Sehari kita baca Quran ada setengah jam? 10 menit katanya. Ya. Nah, betapa beratnya hanya sekedar baca Quran itu. Ada yang beralasan tiap hari dibaca kan bosen. Ya. Anak katakan tidak akan bosen baca Al-Quran itu. Apa buktinya? Antum baca Al-Ikhlas loh, mulai dari kecil dulu sampai sekarang nggak bosen-bosen di dalam sholat itu. Ya, selalu baca Al-Ikhlas, nggak bosen-bosen itu. Jadi nggak akan bosankan baca Quran itu. Apalagi jika kita baca itu dengan dasar cinta. Kita baca itu dengan dasar ya, ya penuh dengan kecintaan. Ya, seperti yang tersebut di dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengutus kepada seorang untuk memimpin sebuah syariah atau pasukan kecil, yaitu orang itu dari kalangan Ansor. Kemudian di dalam perjalanan peperangan itu, ketika dia ngimami pasukannya, dia selalu membaca Al-Ikhlas di akhir setiap bacaan Al-Qur'annya. Jadi misalnya setelah baca An-Naba diakhiri dengan Al-Ikhlas. Kemudian baca mungkin Al-Alaq diakhiri dengan Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Jadi setiap bacaan Al-Qur'annya disertai dengan bacaan Al-Ikhlas. Maka setelah mereka sampai di Madinah, ya, mereka laporkan hal itu kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus seorang untuk bertanya kepadanya, mengapa dia lakukan itu? Apa alasannya? Maka dia pun menjawab, aku cinta dengan ayat tersebut. Karena ayat tersebut berisi tentang sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Maka setelah hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah pun mengabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Nah, jadi baca Al-Quran itu tidak akan membuat bosan apabila dilakukan dengan penuh kecintaan. Ya. Apalagi jika kita tahu seperti yang diketahui oleh sahabat-sahabat tersebut. Dia baca kenapa? Karena ada sifat-sifat dari Ar-Rahman. Nah, demikian pula kita baca kenapa? Karena isinya, kandungannya, nah ini sangat menyentuh kepada hati kita, ya, menggugah perasaan kita, menambah semangat kita dalam iman, dalam ibadah, dalam amal soleh dan yang lain-lain. Ayat-ayatnya mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ayat-ayatnya menghalangi kita dari berbuat maksiat. Saya senang dengan ayat ini. Maka tentu bacaan yang semacam itu akan menjadikan kita lebih bisa menikmati apa yang kita baca dan tidak akan pernah menimbulkan kebosanan. Ya. Nah, jadi ditingkatkan, setelah itu tingkatkan terus. Nah, itu. Maka bacaan Al-Quran kita akan semakin bernilai, semakin bermakna. Jadi di situ mulai dari tahapan yang paling ringan, yaitu pembiasaan kepada kaum muslimin ini, ya, kaum muslimin semuanya, bukannya di sini tapi di seluruh tempat di dunia ini di mana kaum muslimin berada, ya, back to Al-Quran, kembali pada Al-Quran, dimulai dari hal yang paling sederhana, paling dasar, yaitu baca Al-Quran, dan lama-lama setelah baca kita tingkatkan, dan kalau kaum muslimin sudah paham, sudah ngerti terhadap Al-Quran, maka insya Allah permasalahan ini akan selesai. Tapi kalau tidak, ya pertikaian terus akan terjadi. Ya. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan. Nah, silakan. Silakan, ayo. Untuk kembali ke awal mula kejayaan untuk menuju Islam
sampai kembali kepada Al-Quran. Dan untuk tahapan pertama kan membiasakan untuk membaca. Nah, sampai tahapan mana untuk kita itu bisa menaikkan level dari hanya membaca sampai ke memahami. Barangkali bisa jadi pedoman bagi kita, pengetahuan bagi kita agar kapan bisa meningkatnya. Karena nanti takutnya kebablasan mata terus. Ya, ya baik, ya bagus pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita bisa kembali kepada Al-Quran dalam arti sesungguhnya? Dan tahapan pertamanya itu adalah membaca Al-Quran. Nah, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya apa? Dan tahapan baca Al-Quran itu sampai di mana gitu ya. Jadi kalau kita tadi perhatikan ya, ada dalam hadis tadi disebutkan kelompok terbesar dari umat Rasulullah SAW yang salah tadi atau yang menyimpang tadi adalah ya firqatu qaumin yukimuna firqatu qaumin yukimunal umur. Sebuah kelompok dari kaum yang mengurusi urusan-urusan mereka itu dengan ra'yu, mengatur urusan mereka itu dengan ra'yu. Ya. Ra'yu itu apa? Ra'yu itu hanya sekedar pikiran belaka, tanpa didasari oleh dalil, tanpa didasari oleh hujah yang benar. Dan hujah yang benar itu adalah Al-Quran. Jadi untuk kembali kita bisa berhujah dengan Al-Quran, nah tentunya kita harus mulai menuju Al-Quran itu. Dan menuju Al-Quran itu dimulai tentu dari level yang paling kecil atau paling rendah atau paling gampang lah. Dan level paling gampang yang bisa dilakukan oleh semua orang itu adalah mulai dari belajar baca. Nah, coba disensus sekarang di antara umat muslimin itu berapa persen yang bisa baca Al-Quran? Ya. Berapa persen yang bisa baca Al-Quran? Ya, dan itu bisa dijadikan parameter seberapa jauh, seberapa lama kita nanti akan mengajak mereka untuk kembali pada Al-Quran. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Asad Humam itu, sebuah karya besar, metode Iqra, ya, ada 6 jilid tambah 2 jilid, 8 jilid itu, beliau bisa membuat orang baca Quran. Ya, dan banyak sekali itu, mungkin jutaan orang yang bisa baca Al-Quran itu. Tapi ini belum menyangkut pada keseluruhan. Ya. Belum menyangkut pada keseluruhan. Tapi masih banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, ini perlu ada gerakan yang lebih besar lagi. Ya, mungkin dikembangkan metode baru, ada qiraati, kemudian ada tartili, ada umi dan macam-macam. Ya, terserah metode apa saja, yang penting bisa menjangkau pada ke seluruhkan kaum muslimin. Nah, sekarang ini pada umumnya yang ikuti pendidikan-pendidikan itu hanyalah anak-anak. Nah, sedangkan bapak-bapak sampai orang tua belum mengikuti pendidikan tersebut dengan berbagai macam alasan-alasan. Nah, jadi kalau tahapan pertama ini belum berjalan, maka tahapan berikutnya juga mungkin sulit untuk dilakukan. Ibaratnya kita tidak bisa ya, melakukan sesuatu langsung ke atasnya, tapi hendaklah paling dasar dulu. Seperti kita bangun rumah, tidak bisa langsung atapnya, tetapi harus dasarnya dulu. Ya, karena ini karya besar. Kalau kita paksakan untuk membangun atasnya, sementara dasarnya rapuh, maka akan ambruk nantinya. Nah, maka dasarnya ini yang harus dibangun. Ya, jadi mengubah. Nah, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW itu, beliau mengubah masyarakat jahiliyah menuju Islam itu dengan cara apa? Seandainya jadi raja, ya, itu bisa mengubah mereka, tentu Rasulullah terima tawaran Quraisy. Ya. Ketika Quraisy menawarkan, jika engkau ingin menjadi raja, maka engkau aku angkat sebagai raja di antara kami semua. Seandainya dengan harta itu bisa mengubah kaum jahiliyah menjadi muslim, tentu Rasulullah SAW akan menerima tawaran Quraisy. Ketika Quraisy mengatakan bahwa
jika engkau menginginkan harta, maka akan kami kumpulkan harta dari kami semua. Kemudian kuberikan padamu sehingga hartamu terbanyak di antara kami. Ya. Ternyata itu tidak diterima oleh Rasulullah. Apa yang diinginkan Rasulullah? Yang diinginkan Rasulullah adalah agar ya, masyarakat ya, Arab semuanya dan seluruh dunia itu mendasari dulu dengan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ya, kalian akan menang. Jadi yang diinginkan Rasulullah SAW agar manusia beriman. Ya. Bukan kedudukan sebagai raja, bukan orang yang berharta, yang dengannya dia bisa mengubah keadaan, itu enggak bisa. Kalau toh bisa, maka dasar yang rapuh itu menyebabkan tidak akan bisa berjalannya hukum-hukum. Ya. Contoh misalnya, kalau di sini tiba-tiba berkuasa, misalnya daulah Islam, dengan langsung menerapkan hukum Islam, misalnya, kira-kira diterima nggak oleh kebanyakan masyarakat? Demo tiap hari, ya. Demo besar-besaran tiap hari itu, ya, tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Ya. Mudah lagi misalnya, seandainya minuman keras dihilangkan, kira-kira di demo nggak kita? Demo besar-besaran. Seandainya perzinaan, pelacuran dilarang, kira-kira di demo nggak kita? Pasti di demo. Ya. Dan banyak lagi semacam itu. Ya dasarnya harus dibenahi dulu. Dan dasar yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah iqra, baca. Ya, baca Al-Quran itu. Ya. Apa yang harus dibaca? Iqra ma yuha ilaika minal Qur'an. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Jadi ini tahap awal. Nah, sampai katakanlah dalam lingkungan yang terbatas misalnya, kampung, setiap harinya itu baca Quran semua, kecintaan pada Al-Quran yang bertambah, nanti pasti akan timbul tuntutan lain. Setelah baca apa Ustaz? Kamu harus tahu artinya. Ya. Setelah mereka belajar baca atau artinya, pasti ada tuntutan lain. Setelah itu apa? Ayo belajar tafsirnya. Ya. Ketika mereka tahu kandungan isinya dan tafsirnya, pasti ada tantangan. Ini harus dilaksanakan gitu. Jadi akhirnya tuntutan itu tidak dari atas, tapi dari bawah. Seperti antum punya ilmu, ya pasti antum ingin apa setelahnya. Setelah dikuasai ilmu atasnya, pasti ingin apa setelahnya. Ya. Setelah ilmu itu banyak, apa realisasinya gitu. Nah, jadi tuntutan itu akhirnya muncul dari bawah, bukan doktrin dari atas. Nah, maka ini membangun dari dasar. Pasti akan terjadi. Nah, kalau antum belajar misalnya apa saja pun gitu ya. Pertama tahu dasar, setelah menguasai pasti ingin apa berikutnya gitu. Ya, ya baik. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Maksud anak itu pertanyaan untuk ditujukan kepada jemaah kita sendiri, maksudnya karena sampai tahapan apa agar kita bisa menaikkan level. Jadi yang pahamnya perhatikan sebagai yang dan sebagai ngawasi kalau jamaah untuk baca Quran rata-rata sudah bisa baca Al-Quran. Pada tahapan apa kita dituntut untuk memahami isinya? Ya. Ya, jadi kalau ya baik, kalau sudah terbiasa dan sudah cinta pada bacaan, tuntutan akan muncul dari bawah seperti dari antum tadi. Ini kan tuntutan dari antum, ya. Jadi bukan kita yang mendoktrin antum harus belajar ini, tapi tuntutan dari antum kita sudah baca. Setelah itu apa? Nah seperti itu. Nah antum sendiri yang bisa menentukan apa yang harusnya kita lakukan setelah kita semua sudah baca, setelah kita semua sudah rajin istiqomah dalam baca. Jadi ini buktinya muncul tuntutan dari bawah. Setelah itu apa? Nah, setelah itu apa? Antum bisa mentargetkan. Setelah itu saya harus tahu isi Al-Quran. Ya. Gimana caranya belajar penerjemahan Al-Quran? Nah, seperti yang ini dicita-citakan Aki Agus ini ya, menjadi guru terjemah Al-Quran. Ya, misalnya. Nah, tuntutan dari bawah terus.
Nanti ketika antum sudah paham terjemahnya, pasti akan muncul tuntutan lagi. Nah, jadi antum bisa mentarget sendiri kapan kita menaik, apa yang harus dinaikkan, dan seterusnya ke atas. Ya, baik. Ada lagi? Sudah? Cukup? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Aku luka lihat, astagfirullah, subhanakallah.